Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu Guru dan rekan-rekan semuanya, para calon guru penggerak yang sudah mengikuti seleksi wawancara pada tes calon guru penggerak tahun ini. Kembali bersama saya Asrizal. Kali ini saya ingin berbagi dengan Bapak Ibu Guru dan rekan-rekan semuanya tentang hal-hal yang perlu dipertimbangkan, diperhatikan, dan bahkan hal tersebut sedikit akan mencemaskan kita setelah mengikuti seleksi wawancara calon berguru penggerak. Nah, yang pertama yang harus kita perhatikan, yang pertama adalah tentang umpan balik. Nah, banyak rekan-rekan calon guru penggerak yang sudah mengikuti seleksi wawancara, tetapi tidak muncul form umpan baliknya. Nah, caranya Bapak Ibu Guru dan rekan-rekan semuanya, ikuti saja prosesnya. Karena itu sudah diatur. Kalau tidak muncul sekarang, biasanya kalau saya setelah melakukan wawancara, besoknya baru muncul. Nah, kalau tidak muncul lagi, besoknya tunggu saja Bapak Ibu. Dia memang tidak serentak. Sistem itu tidak bisa seperti itu. Yang penting tugas kita Bapak Ibu ikuti seleksi wawancara. Kalau sudah kita ikuti, selesai. Kalau masalah muncul tidak muncul, itu bukan kesalahan kita, itu bukan kewenangan kita. Kalau form umpan balik tidak muncul, tunggu saja. Itu tidak akan berpengaruh, memang dianjurkan untuk mengisinya. Fungsinya adalah bukan untuk kelulusan kita sebenarnya. Apakah berpengaruh kalau kita tidak isi form umpan balik itu akan berpengaruh kepada kelulusan kita? Tidak. Itu fungsinya untuk integritas dari asesor kita. Jadi maka dibuatlah sebuah form umpan balik atau refleksi dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh asesor kita. Apakah asesor kita itu baik atau tidak menurut pihak-pihak di atasnya. Nah, kalau menurut kita baik, mungkin asesor itu untuk tahun depan dipakai lagi. Tapi kalau menurut kita tidak baik, maka asesor itu dipertimbangkan untuk keterpakaiannya di tahun berikutnya. Jadi oleh karena itu, rekan-rekan semuanya, jangan takut kalau form itu tidak muncul. Tunggu saja. Kalau tidak juga muncul, tidak akan berpengaruh terhadap kelulusan kita Bapak Ibu. Itu pengalaman-pengalaman yang kita dengar juga dari calon-calon guru penggerak tahun-tahun lalu. Ada yang mendapatkan form umpan balik tapi tidak lulus. Tapi ada yang tidak mendapatkan form umpan balik tapi dia lulus. Nah, maka jangan cemas. Ikuti saja pola-pola, ikuti saja tugas-tugas kita. Kalau tugas pihak dari tim panitia itu serahkan kepada mereka. Jangan sampai takut, jangan sampai cemas. Itu satu. Yang kemudian, bagaimana cara munculnya form dari umpan balik itu? Mudah saja Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya, setelah mengikuti seleksi wawancara, masuk saja ke SIM PKB seperti ini. Kemudian masukkan nomor UKG di sini, masukkan password, kemudian klik masuk. Nah, seperti ini, Bapak Ibu boleh klik di sini, kemudian ambil guru penggerak di sini. Di sini ambil guru penggerak, atau Bapak Ibu juga bisa masuk terus scroll ke bawah. Nah, ambil link guru penggerak ini, klik guru penggerak. Nah, nanti Bapak Ibu kalau ini muncul close saja. Nah, kemudian form guru penggerak itu akan muncul. Maksud saya form dari umpan balik setelah kita melakukan wawancara itu akan muncul. Nah, langsung saja klik. Kalau tidak muncul, tunggu saja. Nah, itu masalah form umpan balik. Berikutnya Bapak Ibu Guru dan rekan-rekan semuanya, yang perlu kita pertimbangkan adalah SMS masuk. Ada SMS yang meminta data kita, datangnya dari nomor-nomor HP tertentu. Dia minta data kita, minta nama asesor kita, asesor pertama, asesor kedua, dia minta. Nah, Bapak Ibu, ketika saya lihat penjelasan dari admin, itu katanya boleh diisi, boleh tidak.
Kenapa? Karena ada teman yang mendapatkan SMS itu, SMS minta data dia. Nama kita siapa, sekolah kita dari mana, kemudian asesor pertama kita siapa, asesor kedua kita siapa, itu dibuatkan di SMS itu. Nah, dia tanya kemudian minta diisi, minta dikirim ulang melalui SMS juga. Tapi ada teman yang tidak dapat, ada teman yang dapat. Nah, itu mencemaskan itu Bapak Ibu guru rekan-rekannya para calon guru penggerak. Itu mencemaskan. Nah, sebenarnya jangan cemas itu. Karena tahun lalu, periode sebelumnya, ada teman yang dapat SMS itu dia kirim, tetapi dia tidak lulus. Ada teman yang tidak dapat SMS, tapi lulus. Oleh karena itu tidak ada hubungannya dengan kelulusan dari guru penggerak. Nah, itu perlu diperhatikan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu guru dan rekan-rekannya para calon guru penggerak, jangan cemas, yang penting tugas kita laksanakan. Kalau tugas-tugas dari pihak panitia itu urusan mereka, jangan cemas karena ketidaklulusan. Nah, kemudian ada pula yang ingin mengisi dari membalas SMS itu, lupa nama asesor pertama, lupa nama asesor kedua. Nah, bagaimana caranya? Nah, ketika Bapak Ibu buka link form umpan balik, di situ ada tuh dibuatkan bagaimana asesor yang pertama namanya ini, bagaimana asesor yang kedua namanya ini, itu ditanyakan. Nah, kalau Bapak Ibu mau ingin mengetahui kembali nama asesor pertama dan asesor kedua, ketika lupa nama asesor pertama dan asesor kedua, maka buka link form dari umpan balik tersebut, karena di situ ada pertanyaan tentang asesor pertama namanya, karena ada namanya, bagaimana dengan asesor pertama, kemudian asesor kedua juga ada namanya, bagaimana sifatnya, itu ditanyakan. Jadi ambil aja nama di situ, asesor pertama dan asesor kedua. Oke Bapak Ibu guru dan rekan-rekan semuanya, ini sebenarnya sederhana saja, tetapi membuat orang cemas karena kelulusan. Oke Bapak Ibu guru dan rekan-rekan semuanya, demikian saja penjelasan saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.